Selamat datang sebelumnya di workshop rutin PhD Mama Indonesia. Kali ini topik yang akan sama-sama kita bahas bagaimana kita bisa mengemas hasil riset menjadi artikel ilmiah populer. Baik, sebelum melanjutkan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Siti Nurrosifa atau boleh dipanggil Nur. Saat ini aktif menjadi peneliti di Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS yang dalam keseharian juga memang bergelut ya dengan hal yang berbau riset. Gitu. Kesempatan kali ini saya akan membantu jalan workshop PhD Indonesia. Nah sebelumnya apa sih itu PhD Mama Indonesia ya? Platform PhD Mama Indonesia ini digagas oleh Ibu Kanti Pertiwi ya tadi yang di awal sempat menyapa kita sama-sama ya. Nah beliau ini adalah alumni PhD dari Universitas Melbourne di tahun 2016 dan diawali dengan blog namanya phdmamaindonesia.com. Nah, lalu selain juga blog, ada juga Facebook-nya dan sampai sekarang sudah berkembang, ada juga Instagram dan YouTube-nya. Kemudian di tahun 2019 juga dari tim dari PhD Mama Indonesia telah menerbitkan buku ya, judulnya adalah Jurnal PhD Mama Indonesia. Jurnal PhD Mama. Dan ini nih bukunya, saya sudah baca juga ya. Jadi kalau sahabat sekalian ada yang mau baca, ada yang mau juga coba baca ya. Di sini di dalam buku ini tuh ada cerita ya, kumpulan cerita dari 24 perempuan di Indonesia, tapi bukan hanya perempuan ternyata, karena di sini yang hadir juga ada laki-laki juga. Di buku ini juga diceritakan ada 3 orang suami yang tentang perjalanan dan suka dukanya bagaimana menjalani studi PhD, juga bagaimana mereka mendampingi istrinya gitu ya. Jadi sangat beragam ya cerita-cerita di sini dan sangat insightful untuk kita baca gitu kisah-kisahnya. Baik. Tapi sebenarnya untuk apa sih adanya PMI atau PhD Mama Indonesia ini ada ya? Dan kalau saya lihat sendiri ya, sebagai salah satu volunteer juga, visi yang dimiliki oleh platform PMI ini sangat bagus ya, sangat visioner gitu. Ya, jadi ingin menjadi platform rujukan nomor 1 di Indonesia untuk informasi seputar studi PhD, kemudian itu dari perspektif perempuan, menjadi wahana edukasi, juga menjadi wahana advokasi berbagai isu terkait perempuan. Serta juga yang cukup menarik adalah akan menjadi database terlengkap terkait kepakaran perempuan yang ada di Indonesia. Nah, sampai saat ini PMI sudah terhubung dengan sekitar 100 PhD perempuan Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Dan juga ada 45 rekan-rekan volunteer dari latar belakang yang beragam. Jadi ada juga dari mahasiswa, ada ibu rumah tangga, ada juga karyawan gitu ya. Dan kami sama-sama berkolaborasi ya untuk menggarap program-program PMI. Dan jadi bagi sahabat sekalian yang tertarik gitu ya, barangkali ingin bergabung bersama kami di tim PhD Mama Indonesia, bisa untuk klik saja ya di bit.ly/puanbisa. Kemudian sekarang ya seperti yang saat ini kami lakukan di tahun 2021 ya, kami akan menayangkan talk show rutin dengan tema-tema berbeda gitu setiap bulannya. Dan untuk kali ini temanya sangat menarik juga ya untuk dibahas bersama-sama. Bagi sahabat sekalian yang memang tertarik untuk menjadi host gitu seperti saya saat ini, atau menjadi narasumber juga seperti Mbak Irin, itu boleh ya teman-teman klik di link tadi ya di bit.ly/puanbisa. Baik, jadi untuk tahu update-update kegiatan atau update juga mungkin ada kisah-kisah lain yang bisa teman-teman sekalian saksikan, bisa follow terus di Instagram, YouTube, Facebook di @PhDMamaIndonesia. Gitu. Baik ya, demikian ya sekilas ya terkait dengan PhD Mama Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan pada siang hari ini di Jakarta ya, waktu Jakarta siang hari. Mungkin sahabat-sahabat yang lain juga ada yang berasal dari berbagai belahan dunia itu dengan waktu yang berbeda, termasuk Mbak Irin juga ya dari Australia juga ya, 4 jam lebih cepat waktunya. Baik, selanjutnya izinkan saya perkenalkan sedikit ya narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Mbak Irin Gayatri, yang merupakan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI,
juga kandidat dari PhD Monash University. Halo Mbak Irin. Ya, jadi nanti sama Mbak Irin ya, kita akan sama-sama simak gitu terkait materi bagaimana mengemas hasil riset yang yang bisa menjadi tulisan ilmiah populer. Jadi topik ini kalau bagi saya pribadi itu sangat menarik ya, karena pada umumnya jika hasil riset tetap berbentuk seperti tulisan ilmiah yang biasa, itu kan yang membaca hanya ada di lingkaran akademisi saja gitu. Sementara kalau itu kita kemas jadi artikel ilmiah populer, maka pembacanya akan semakin banyak gitu, dan tentu manfaatnya nanti akan semakin meluas. Baik. Jadi selanjutnya Mbak Irin akan memaparkan sedikit materi, sedikit tapi saya yakin pasti sangat bermanfaat dan berbobot dari beliau. Jadi nanti bagi sahabat sekalian yang memang memiliki pertanyaan atau ingin berkomentar apapun itu ya, silakan kami persilakan ya untuk menyampaikan di kolom chat. Dan selanjutnya ada Mbak Irin ya, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mbak Irin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di tanah air Indonesia yang tercinta, juga di Australia, teman-teman jika ada yang berkumpul di sini, dan juga di belahan dunia lain di mana tersambung dengan acara ini. Pertama saya apresiasi dulu kepada kawan saya seperjuangan PhD Mama Nuri Wijastuti. Nuri ini dibilang teman lama juga boleh ya kan, tapi yang pasti dia sama-sama bersama saya berjuang untuk menjadi mahasiswa PhD, dan juga jelas kita sama-sama mom of kids ya. Nah, saya juga berterima kasih kepada Mbak Kanti dan juga semua kawan dari PhD Mama yang sudah berinisiatif menyelenggarakan acara singkat ini. Mohon maaf saya hanya bisa ikut sampai jam 6, lewat sedikit karena ada undangan buka puasa. Tapi saya sudah membuat paparan yang kita bisa ikuti bersama di sini. Saya akan share dulu ini. Nah, langsung ajak latihan menulis gitu. Sebentar, saya akan paparkannya screen. Nah, meskipun tema acara kita sore ini adalah bagaimana mengemas hasil riset menjadi sebuah artikel, tapi saya menuliskannya dengan yuk menulis artikel opini. Nah, kalau kira-kira audiens dari forum ini berpikir opini itu kan cuma pendapat ya, nggak penting. Salah. Justru bagi saya, ini saya pakai contoh diri saya sendiri atau teman-teman yang peneliti, kesulitan kita itu kadang-kadang adalah bagaimana menyampaikan apa yang sudah kita bahas dalam penelitian yang sifatnya ratusan hari, ratusan jam, ratusan halaman bahkan mungkin, atau hasil penelitian yang dikonversi menjadi policy brief atau kertas kebijakan. Bagaimana membuat publik paham apa yang kita inginkan. Salah satu pintunya adalah artikel opini. Tapi bukan sembarang opini. Mengapa? Nah, ini saya akan cerita dengan tuntas. Mengapa menulis opini? Yang pertama, kita melihat urgensi terkait topik yang diangkat. Ini saya beri contoh satu artikel opini saya yang dimuat di Australian Institute of International Affairs, AIIR. Australian Institute of International Affairs adalah sebuah outlet opini dan juga sifatnya internasional yang memang memuat isu-isu terkait dengan Australia dan politik luar negerinya, termasuk apa yang menjadi bagian dari diskurs atau percakapan antara Australia dengan negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Nah, di sini saya mengangkat topik mengenai National Action Plan of Countering Violent Extremism atau rencana aksi nasional untuk menghentikan ekstremisme kekerasan. Saya ketika ingin menulis artikel ini, yang ada di kepala saya adalah bahwa topik ini memang menarik pertama, dan yang kedua penting mengingat audiens di Indonesia dan Australia menurut pengamatan, observasi dan juga riset sama-sama mengalami dampak dari ekstremisme kekerasan. Jadi poin pertama, urgensi terkait topik yang diangkat itu sudah masuk dalam judul artikel opini ini. Yang kedua,
ini bukan sekedar artikel opini, tapi ketika saya menuliskan paragraf-paragrafnya, kebetulan artikel ini bisa diperoleh secara utuh, bisa diklik di linknya dengan mengetikkan judulnya. Nanti bisa teman-teman lihat bahwa di situ saya menuliskan argumen, tapi juga ada dasar dari argumen tersebut berdasarkan dua hal, yaitu referensi dokumen dan juga pengamatan, serta ada beberapa bagian dari pengamatan mengenai diskusi kebijakan di Indonesia. Nah, poin kedua adalah penilaian dari siapa? Tentunya dari si penulis. Bahwa sebuah topik sifatnya kompleks, tapi penting untuk disampaikan ke publik karena pertimbangan urgensi yang pertama tadi. Jadi poin pertama dan kedua, ketika kita menulis opini berdasarkan pengamatan dan juga referensi, menjadikan topik ini bisa diangkat sebagai sebuah artikel. Yang ketiga sudah pasti karena saya bisa menulis dan punya kesempatan itu. Karena what else can we do, right? Kita bisa menulis dan kita punya kesempatan, maka mengapa tidak kita sampaikan kepada publik secara singkat apa yang kita ketahui berdasarkan persepsi kita bahwa sebuah topik itu urgent untuk diangkat. Boleh ditulis di chat room kalau misalnya saya terlalu cepat bicaranya, kebiasaan itu. Mohon maaf. Nah, karakteristik sebuah opini editorial atau kolom biasanya pendek, antara 750 sampai 1000 kata. Ini saya kasih contoh foto artikel saya yang terbaru, essay terbaru saya di Opinion Editorial Jakarta Post. Dia mendapat kehormatan untuk ditaruh di bagian atas halaman 6, center, yang menunjukkan bahwa redaksi Jakarta Post melihat urgensi dari topik ini. Karena pertama, tadi kembali ke poin tadi ya, urgensi ada gugatan publik terhadap peran ASEAN yang seolah-olah kok diem aja ada krisis di Myanmar. Awalnya, ini saya ada cerita sedikit. Awalnya, judul saya itu tidak seperti ini. Kalau ini kan judulnya very captivating ya. Kita langsung menuju kepada bahwa ASEAN punya persoalan. What's wrong with ASEAN response to the Myanmar crisis? Artinya kan saya mengajak pembaca untuk mempertanyakan kenapa sih ASEAN begini. Judul awalnya ketika saya mengirimkan zero draft ke redaktur, ini hanya 2 kali editing, dia langsung naik dalam waktu 2 hari. Dalam waktu 3 hari, karena pada saat yang bersamaan biasanya editor Jakarta Post itu akan melihat ada beberapa artikel dengan topik yang hampir sama, tapi mereka akan lihat angle-nya seperti apa. Nah, ini saya sampaikan bahwa saya ada topik terkait dengan gugatan terhadap ASEAN, tapi juga ada kompleksitas yang memperlihatkan kenapa ASEAN seperti itu. Nah, waktu saya kirim, judulnya bukan seperti ini. Judul saya seperti makalah di kampus. Karena waktu itu saya ingin semacam tidak terlalu keras lah gitu sama ASEAN, karena saya tahu mereka juga, despite everything, they have tried. Jadi saya bilang, problematizing ASEAN's approach to the Myanmar crisis. Terus editornya komentar, ini kayak naskah kuliah nih. Saya beri judul ini aja, kesepakatan editor. Saya bilang, ya itu hak editor. Yang penting message sampai ke publik, dan juga mungkin para policy maker di level sekretariat ASEAN atau semua negara-negara di regional. Jadi bisa dilihat bahwa pertimbangan audiens juga penting. Siapa yang hendak kita beri suara dalam artikel ini? Gimana? Ada pertanyaan? Jadi di sini ada berapa poin? Biasanya artikel itu pendek, judul 50 sampai 1000. Ketika saya kirim, itu saya kalau nggak salah 1200. Jadi dan kemudian redaktur sudah pasti dia akan mengedit sampai maksimal kalau sampai judul itu 1050. Mungkin Nuri juga ada pengalaman sama di Jakarta Post. Tapi yang pasti judul editor untuk opinion mereka akan sangat captive to the audience. Karena judul itu akan mencerminkan isi dari artikel. Memiliki poin yang jelas sudah pasti. Memiliki sudut pandang yang jelas. Sudut pandang penulis sangat penting untuk sebuah opini. Jadi posisimu itu apa gitu? Kak, posisimu apa? Posisi Anda apa dalam konteks topik ini? Are you going to defend one person or one party? If you defend, what is the argument? Atau Anda akan memproblematisir sebuah pendekatan? Apa problematisasi problemnya yang diangkat? Bagaimana Anda memproblematisir sebuah pandangan itu akan tercermin dalam badan tulisan. Mewakili kejernihan berpikir. Kenapa kejernihan berpikir penting? Karena itu akan mengawal semua argumen kita mulai dari pembukaan sampai bagian akhir. Dan terakhir memang berisi suara penulis yang kuat dan unik. Jadi kalau dari awal memang kita ingin sampaikan sesuatu, misalnya untuk artikel ini saya memang
ada sedikit diskusi tentang teori karena background saya sebagai mahasiswa hubungan internasional, maka saya di situ membahas dari sudut pandang teori terkait situasi di Myanmar di satu sisi, tapi juga saya membahas bagaimana sih sebetulnya situasi di Myanmar itu dalam konteks domestik politiknya. Jadi tema utamanya adalah sebetulnya bagaimana ASEAN sebagai sebuah organisasi regional mendekati atau melihat pendekatan persoalan penyelesaian krisis Myanmar dengan fakta bahwa kondisi di Myanmar itu seperti deskripsi saya di sini. Nah, lalu mungkin ada yang tanya, apa sebetulnya yang bisa mengerangkai pendapat atau opini saya di sini? Ajukan pertanyaan pada diri sendiri sebelum menulis op-ed atau kolom. Apakah saya memiliki poin yang jelas untuk dituliskan? Nah, itu kita bikin shopping list. Poin-poin saya apa sebetulnya? Pertama, saya ingat dalam setiap proses menulis opini itu saya melakukan klarifikasi pada atau interogasi pada pikiran saya sendiri. Saya ingin menyampaikan ini poinnya, misalnya. Argumen pertama atau poin pertama biasanya adalah akan mengawali semua turunan pembahasan berikutnya. Jadi argumen pertama saya untuk soal ASEAN tadi, ASEAN nggak jelas posisinya nih. Kenapa nggak jelas? Padahal persoalan di Myanmar seperti itu. Kemudian ada sudut pandang dari kerangka teori hubungan internasional yang mengatakan bahwa memang ada persoalan terkait dengan prinsip non-intervensi antar negara ASEAN. Nah, itu menjadi bagian dari sebuah outline penulisan. Sama seperti ketika saya menulis artikel yang di Jakarta Post ini pada tahun 2017, ketika itu ada diskusi cukup kuat di level politik nasional mengenai apakah membubarkan beberapa organisasi yang dipandang sebagai sumber kekacauan akan melindungi pluralisme atau tidak. Nah, di sini posisi saya adalah bahwa saya mendukung, tapi ada catatan kritis. Sebuah opini yang baik adalah bisa mencerminkan posisi Anda sebagai penulis, mendukung atau menolak, tapi dengan mendiskusikan substansinya mengapa mendukung atau menolak, atau memilih berada di tengah. Dengan demikian, kita juga sekaligus mempertimbangkan siapa target pembaca yang akan menentukan bagaimana Anda menuliskan kolom. Kalau seperti tadi Myanmar, kebetulan memang semua kolom yang saya tulis untuk Jakarta Post, karena memang ini adalah outlet dari analisis untuk regional politik, untuk regional dalam bahasa Inggris, artinya audiens saya adalah internasional. Kemudian policy makers, business community, dan lain sebagainya. Nah, dengan tahu karakter dan target mereka, dan target audiens, kita akan mudah juga menuliskan pokok-pokok pikiran kita. Siapa yang Anda coba yakinkan dari sebuah opinion editorial itu juga penting. Karena keterbatasan jumlah kata akan menuntut Anda untuk baik-baik memilih diksi. Cermat dalam memilih kata-kata untuk menyampaikan sebuah pikiran Anda. Jakarta Post biasanya satu alinea itu bisa satu alinea ini satu kalimat, tapi dengan anak kalimat. Artinya kompleks, cara berpikir yang kompleks memang dituntut untuk sebuah outlet seperti Jakarta Post. Jadi ketika Anda misalnya bicara mengenai norma HAM untuk membahas mengapa ASEAN ragu-ragu mengambil tindakan pada satu anggota, itu sudah otomatis secara implisit ada dalam satu kalimat. Nah, cara penulisan seperti ini yang memerlukan latihan, karena kita tidak bisa misalnya memberi satu kalimat hanya satu kalimat sembarang saja, tapi tanpa disertai misalnya kemampuan kita mengabstraksikan peristiwa atau teori dan kemudian dijadikan bagian dari sebuah argumen yang runtut dalam sebuah opini. Nah, apa substansi dari argumen saya? Substansi dari argumen saya itulah yang menjadi bagian dari pendukung kalimat pertama dan masuk dalam badan opini atau artikel. Topik dan tema ini sudah masuk di bagian kandungannya. Nanti ini saya sengaja membuat rute memutar untuk menjelaskan karena akan lebih menarik kalau kita bicara what is in the column. Topik dan tema tentu harus jelas. Seperti ini. Sexual violence bill withdrawal risk sacrificing nation stability. Jadi sudut pandang saya adalah seperti yang tercantum dalam judul. Jadi kalau RUU ini dikeluarkan dari proses legislatif, maka akan ada masyarakat yang terancam keselamatannya. Inti dari artikel bisa ditarik menjadi judul,
atau dia menjadi bagian dari kalimat pertama pembuka dari sebuah opini. Topik bisa berupa orang, tempat, masalah, kejadian, atau hal yang menjadi fokus utama kolom. Topik biasanya disebutkan di paragraf pertama. Nah, sebagai contoh, untuk artikel yang ini, Jakarta Post memuat semacam kutipan di bagian bawah judul. Ini adalah strategi editorial untuk menarik minat pembaca internasional untuk melihat sejauh mana keseriusan dari persoalan tidak ditandatanganinya RUU PKS ini pada saat itu. Jadi editor yang baik memang paham kemana harus menempatkan opini penulis dalam konteks perdebatan sebuah topik yang sedang berlangsung di level publik. Karena memang itu adalah target dari sebuah penulisan opini. Nah, sedangkan tema, gagasan besar yang menyeluruh dari kolom. Apa maksud Anda? Mengapa muncul poin-poin yang dituliskan? Tema itu behind the topic. Jadi istilahnya dia jiwanya topik. Itu adalah tema, gagasan besar. Gagasan besar saya dalam menulis artikel, semua artikel itu harus jelas dulu di awal. Kalau yang Jakarta Post yang tadi saya katakan bahwa pluralisme harus dilindungi dengan memberikan sanksi kepada beberapa aktor politik yang memang terbukti membuat rusuh. Pada artikel Myanmar, tema besar saya adalah bagaimana sebuah organisasi regional mendekati sebuah negara anggota yang punya persoalan pelanggaran HAM dengan kompleksitas tertentu. Nah, tema besar dari artikel ini adalah keselamatan bangsa yang terkait dengan masih galaunya proses penandatanganan sebuah RUU. Nah, tema itu bisa muncul di awal kolom atau belakangan, tapi dia juga dapat berfungsi sebagai istilahnya penyambung poin-poin argumen yang disusun untuk lebih mendalam disertai analisis. Itu bisa dilihat misalnya nanti kalau teman-teman tertarik, bisa saja diklik di artikel saya yang NAP PVE atau ada beberapa lainnya jika diperlukan. Lalu terkait dengan riset atau terkait dengan dasar bagi saya untuk melakukan tulisan opini. Setiap kali saya menulis opini, saya selalu mempunyai outline yang pertama. Yang kedua, pengetahuan terhadap poin-poin apa yang memang sedang akan dituliskan. Saya tulis opini ini tahun 2016 ketika ada diskusi keras soal Undang-Undang ITE. Salah satu dimensi dari demokrasi adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah, saya pikir waktu itu saya tulisnya adalah ada kecenderungan kemunduran demokrasi dengan aplikasi Undang-Undang ITE yang tidak konstruktif. Terus ada judul After 71 Years. Itu saya merujuk kepada periode kemerdekaan Indonesia. Jadi judul pun penulis opini harus mempunyai argumen untuk legitimasi mengapa judul ini yang diangkat. Dengan judul ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita tuh sudah merdeka 71 tahun, tapi kita masih mempunyai persoalan terhadap praktik demokrasi. Contohnya apa? Ya, seperti yang dibahas dalam artikel ini. Ada beberapa topik, sub-topik yang saya naikkan di sini, yang menjadi benang merah dari alasan istilah democratic deficit, yang secara teori juga ada rujukannya. Nah, di sini pentingnya melakukan riset secara, misalnya untuk opini ya kita nggak harus riset di lapangan, tapi kalau kita peneliti, riset-riset kita selama kita melakukan penelitian bisa menjadi basis dari penulisan sebuah opini. Selain itu tentunya riset pustaka atau kajian pustaka. Kajian pustaka yang penting bagi penulis opini adalah termasuk pemahaman terhadap sebuah policy atau kebijakan negara. Pemahaman terhadap diskurs apa atau diskurs percakapan apa yang sedang berlangsung terhadap sebuah policy atau sebuah kebijakan. Polemik apa yang sedang berlangsung di masyarakat terhadap topik yang tidak diangkat. Seperti apa polemiknya, siapa mengatakan apa, bagaimana posisi mereka apa. Itu bisa menjadi bagian dari analisis. Seperti ketika saya menulis soal Undang-Undang PKS atau soal kontroversi Perpu Ormas. Di situ saya cukup lengkap membuat peta dulu secara rough draft. Who's talking what, where, and why. Jadi
Misalnya analisis sebuah satu kelompok, karena kita memahami bahwa suara dari kelompok ini akan penting akan menjadi bagian sentral dari sebuah diskusi opini kita. Jadi memang bukan hal yang ringan untuk menuliskan sebuah topik yang padat dan bisa multidimensi untuk membuat pembaca paham. Termasuk juga misalnya dimensi sejarah dari sebuah episode tertentu atau peristiwa politik tertentu yang ingin kita ulat. Itu juga penting. Dan juga ketepatan. Jadi jangan sampai kita salah kutip angka, nama tokoh, nama tempat, kaitan antar peristiwa yang membangun argumen Anda secara logis dalam sebuah opini. Jadi gimana sebetulnya prakteknya? Nah, ini kita masuk. Setelah kita tahu prinsip-prinsip dari sebuah penulisan opini editorial atau kolom, sekarang gimana nulisnya? Pembukaan. Alinea pertama atau baris pertama dari sebuah opini sangat penting. Pengait pembuka dapat menarik perhatian pembaca dengan sebuah klaim yang kuat seperti tadi. Fakta yang mengejutkan juga bisa. Metafor juga bisa. Puzzling question juga bisa. Atau kalimat yang mencerminkan kesan atau pengamatan atas sebuah fenomena. Bisa saja misalnya kalimat yang negatif statement atau yang provokatif, atau bisa juga kalimat apresiasi dengan sambungan but, nonetheless, however, if bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris. Pembukaan yang menarik jelas akan mengundang pembaca untuk membaca lebih banyak dan tahu lebih banyak. Pembukaan yang bagus, jelas dan singkat akan bisa meletakkan dasar argumen yang akan Anda tuliskan pada paragraf berikutnya. Sudah pasti, karena kan konsekuensinya nih, kalau Anda sudah pukul gong, pasti berikutnya harusnya ada grandeur atau dia bentuknya artikelnya tuh piramida terbalik. Jadi mulai dari deskripsi dengan pembukaan yang baik dan jelas serta bisa mengundang minat pembaca untuk membaca lebih lanjut. Kemudian makin mengerucut dan akhirnya berakhir pada sebuah kesimpulan. Saya beri contoh langsung di sini yang ini saya terus terang artikel ini mendapatkan banyak respon positif karena di sini mungkin waktu itu saya ada sedikit apa istilahnya keprihatinan atau concern ya terhadap apa yang saya indikasikan sebagai kelambatan respon dari policy maker terhadap persoalan ini. Padahal kasus seperti ini sudah cukup lama. Akhirnya saya tulis, ada yang tanya, why you didn't wrote Indonesia at the title? No, it can be like every nation, how the nation should respond to the Sigi Terror Act. Jadi kalau tadi di pembukaan saya katakan berilah kalimat yang captivating audience, yang bisa menarik. Di sini saya kalimat pembukaannya adalah kalau saya terjemahkan seperti ini. Kekerasan tampaknya tidak akan pernah berhenti di Poso dan di wilayah sekitarnya di Sentral Sulawesi, sebuah lokasi di mana pernah terjadi konflik etnis sektarian tahun 19 sampai 2000 yang memakan banyak korban. Dari awal memang saya sudah punya gambaran bahwa publik perlu tahu what happened before the Terror Act. Jadi kekerasan itu bukan hal asing di situ intinya. Nah, ketika bagian penutup saya katakan di sini nyatakan kalimat pemukul. Setelah semua analisis, semua argumen analisis, what do you want to say to whom? Di situ ada ulasan singkat dan implisit memuat hasil analisis atau diskusi pada paragraf yang berisi pembahasan. Bagian penutup juga umumnya di sini ada dua paragraf yang isinya mengerucut. Di situ saya katakan misalnya belajar dari insiden Sigi, komunitas termasuk religious leaders dan semua kelompok masyarakat sipil harus atau setidaknya bisa terlibat atau berpartisipasi dalam diskusi mengenai bagaimana mencegah ekstremisme kekerasan. Kemudian ada statement lainnya. Jadi, kalimat untuk mengakhiri sebuah kolom bisa diakhiri dengan kalimat berisi kesan tentang pembahasan topik secara keseluruhan. Bisa juga diakhiri dengan ajakan yang implisit bagi pembaca untuk merenungkan topik yang diulas atau berisi saran seperti tadi saya contohkan. Ada pula akhiran kolom yang berupa pernyataan kesimpulan tentang topik yang dibahas, kalimat lugas. Nah, ini pada beberapa artikel termasuk yang Myanmar dan yang pluralisme tadi, saya umumnya beri pernyataan kesimpulan tentang topik yang dibahas.
Tentu saja ini akan tergantung pada tema besar apa yang Anda angkat dalam sebuah kolom. Jadi setiap kali saya menulis, memang sejak awal saya berpikirkan bahwa ini arahnya mau kemana dan alurnya seperti apa. Seperti ini, Involve Women in Terrorism Prevention. Ini adalah undangan, ajakan, sekaligus opini saya dalam satu kalimat judul. Kalau tidak salah ini ada satu satu kata lagi, tapi oleh editor kemudian this is the correct. Oke. Jadi sebagai penulis, kesuksesan sebuah kolom tergantung pada kekuatan opini Anda. Tentu saja opini yang berbasis argumen punya dasar ilmiah dan juga ketepatan semua evidence tadi ya, dengan 2 metode tadi, riset atau pustaka atau bagian dari perjalanan riset Anda sebagai mahasiswa atau sebagai peneliti. Yang kedua, kejelasan artikulasi atau penyampaian dan fokus pada saat melakukan analisa akan sangat menentukan alur penulisan Anda. Jadi meskipun 1000 kata, Anda akan perlu sangat fokus untuk melakukan sambungan dari satu alinea ke alinea lain, sehingga ketika disajikan publik tidak akan bingung. Kok dia muter-muter sih? Enggak, gitu. Kejelasan artikulasi dan fokus pada saat melakukan analisa akan sangat menentukan alur penulisan Anda. 2 hal ini aja harus diingat bagi penulis tentang how you going to present your voice, how you going to put your voice in the article. Yuk latihan nulis. Itu. Terima kasih. Ini saya sebagai contoh. Nah, ini kepala 3 orang. Saya, Muri, dan ibu supervisor saya, Bu Jakitru. Beliau sebagai penulis terakhir. Kita nulis untuk Lowy Interpreter. Kita ingin sampaikan dalam konteks Indonesia sebagai bagian dari non-permanent member of UN Security Council, apa yang dilakukan untuk merumuskan sebuah kondisi perdamaian dan keamanan yang inklusif. Jadi judulnya, kita 3 kepala ini menulis opinion essay, academic opinion essay, karena interpreter ruangannya lebih luas daripada Jakarta Post. Kita bisa menulis bertiga, kita bagi itu outline sub chapters, dan kemudian diramu oleh editor. Tentu saja kita sudah sejak awal juga menuliskan outline. Kita bagi penulisannya berdasarkan concern field masing-masing. Saya tulis apa, Nuri tulis apa, Profesor Tru tulis apa. Fokusnya adalah Jakarta is seeking to boost its regional leadership, taking up the issue of women's roles in peace building. Sesuai dengan apa yang kita maknai sebagai peran politik luar negeri di bawah kepemimpinan Ibu Retno. Jadi kita menonjolkan aspek women leadership dalam konteks peace building di wilayah regional. Demikian, saya undang diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Mbak Irin atas pemaparan materinya ya. Jadi kurang lebih tadi itu sudah disampaikan ya oleh Mbak Irin dengan sangat menarik gitu, bahwa artikel-artikel ilmiah ini memang ditulis ya bukan untuk keperluan akademik, tapi memang untuk dikomunikasikan ya kepada publik melalui media massa. Seperti tadi yang dicontohkan, ada banyak sebenarnya tulisan-tulisan Mbak Irin yang dipublish di media massa, dan juga ini beberapa hal yang tadi dibahas adalah terkait urgensi topik dari yang akan kita tulis, kemudian topiknya itu harus menarik, penting, dan juga memang karena kita memiliki kemampuan dan bisa untuk menulis, punya kesempatan untuk menulis itu. Jadi untuk mulai melakukan penulisan artikel ilmiah tadi, kita harus mempertimbangkan juga audiensnya ini siapa gitu yang akan membaca artikel kita nantinya. Jadi tadi yang dicontohkan oleh Mbak Irin adalah gimana kita harus melakukan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri sebelum menulis. Dan juga kita melakukan riset ya tentang topik yang akan ditulis terlebih dahulu. Nah, nanti mungkin selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya, Mbak Irin. Di sini kalau ada beberapa pertanyaan. Jadi di sini saya ingin untuk sampaikan pertama dari Nings ya, Mbak Irin. Jadi ada pertanyaan, kalau buku Grit, kemudian Atomic Habit, itu kan hasil riset yang jadi buku sains populer kan gitu. Di Indonesia ada nggak ya buku yang jenisnya seperti itu?
Mbak. Jadi dicontohkan ada beberapa buku ya, buku yang memang di dalamnya ada hasil-hasil riset. Nah, apakah itu juga merupakan salah satu jenis sains populer atau bukan, Mbak Irin? Silakan. Itu buku psikologi ya? Bisa jadi. Ya, self-help, semacam buku self-help. Oh, ya kalau self-help itu kan istilahnya how to. Jadi itu panduan praktis menurut saya. Kalau mau dirasa berguna ya bisa digunakan. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya tidak terlalu menggunakan buku how to atau self-help. Karena memang kalau tradisi riset itu biasanya kita belajar metodologi dari awal dan itu yang membuat kita biasa untuk membuat sebuah essay atau riset yang secara mandiri. Prosesnya tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, ya begitu untuk Nings, jawaban dari Mbak Irin bahwa ya bisa saja kalau buku-buku tersebut memang bisa dibuat menjadi artikel populer, tapi memang dari Mbak Irin sendiri fokusnya bukan untuk yang seperti itu ya Mbak ya, dengan metodologi yang Iya, itu kan kalau pertanyaannya lagi di Indonesia ada nggak ya jenisnya bukunya gituan ya? Monggo dicari di Google. Kebetulan saya nggak baca yang grid soalnya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Karang Jembaran. Bagaimana artikel atau tulisan ilmiah bisa mempunyai poin plus atau menarik untuk dibaca, Mbak? Nah, itu tadi saya sudah jelaskan apa saja yang membuat opini menjadi penting untuk dibaca. Ya, di awal tadi bisa kalau sempat mendengarkan tadi mengapa sebuah artikel atau opini penting untuk dibaca karena memang misalnya judulnya menarik atau topiknya dianggap penting. Anda sendiri sebagai pembaca itu kan punya otonomi untuk melihat, untuk menentukan ini gue mau baca, yang ini enggak. Kebetulan saya mahasiswa HI, ya saya akan baca dulu kalau misalnya saya buka Kompas, saya akan baca politik luar negeri, ya kan? Sama seperti misalnya Anda sebagai audiens di sini sebagai PhD Mama yang akan tertarik pada, oh saya harus baca nih perdebatan terakhir mengenai Undang-Undang PKS, atau saya ingin baca mengenai pendidikan, saya akan lihat apakah misalnya hari itu ada kolom terkait pendidikan, atau ada ulasan khusus misalnya di Kompas tentang pendidikan. Atau misalnya, ini saya ingin baca nih, gimana Republika, karena Republika kan penting juga untuk membahas bagaimana pandangan kelompok Islam terhadap suatu isu tertentu. Mungkin ada di situ soal Uighur dibahas oleh analis di Republika, saya ingin datang. Jadi, what make audience want to read? Karena dia merasa punya engagement atau punya ketertarikan terhadap topik yang disajikan sebuah media. Saya kira itu jawabannya, Mbak. Baik, kemudian ini pertanyaan selanjutnya, Mbak Irin. Saat memulai kerangka menulis, kadang belum bisa mengeluarkan pikiran. Bagaimana poin yang bagus saat awal menulis artikel? Itu dari Noveli. Oh ya, itu tadi saya juga sudah jelaskan. Ketika awal menulis, biasanya ini untuk saya ya, karena saya kebetulan yang diundang presentasi, jadi rata-rata pendapat saya di situ saya tuliskan dalam paparan. Ketika saya mau menulis sebuah artikel, saya akan pastikan dulu untuk outline pertama. Yang kedua, saya pastikan dulu kedalaman pengetahuan saya ketika menulis opini. Karena kalau enggak, saya akan memberikan pengaruh yang salah kepada pembaca. Ketika misalnya saya tulis sebagai contoh soal Myanmar, saya menggugat ASEAN sebagai wadah organisasi regional yang tidak bisa atau belum bisa menengahi kecenderungan represi yang dilakukan oleh salah satu negara anggota, padahal ASEAN ini sudah lama sebagai organisasi regional. Nah, hal-hal itu adalah relasi saya dengan topik. Jadi misalnya Mbak penanya yang terakhir nih, mau mengawali sebuah opini, menurut sebenarnya Anda harus menemukan sebetulnya what is your concern? Bagaimana cara Anda melihat topik ini? Dari sudut pandang apa? Misalnya boleh ada di sudut pandang, misalnya saya kasih contoh Mbak Eva. Mbak Eva waktu itu menulis sebuah artikel tentang rencana aksi nasional untuk ekstremisme. Sudut pandang Mbak Eva adalah memberi catatan keprihatinan bahwa kebijakan ini kurang punya dimensi gender. Itu jadi judul. Saya ingat itu saya kutip untuk tulisan saya yang di AIIA, Australia International Affairs. Kenapa demikian penting? Karena Mbak Eva sendiri adalah opinion maker. Jadi saya kutip untuk menjadi bagian dari penulisan saya. Ini juga adalah cara penulis opini untuk membuat relasi personal dari artikel yang akan ditulis untuk ke publik. Apalagi misalnya tujuannya adalah untuk menjadi bagian dari percakapan publik. Nah, itu penting sekali. Yang pertama outline, yang kedua adalah relasi penulis dengan topik yang akan diangkat dan bagaimana dia membangun relasi. Yang ketiga tadi sudah jelas adalah pemahaman terhadap topik yang diangkat.
opini yang bagus tidak sekedar opini statement tanpa argumen yang jelas atau punya basis, tapi kalau bisa satu kalimat dengan anak kalimat seperti saya contohkan tadi, dia ada dimensi historisnya, ada dimensi current atau kekiniannya, tapi juga mencakup dengan tepat topik yang akan diangkat dan apa ya, elemen how to itu akan tampak dalam sebuah diskusi. Atau bisa juga misalnya membahas satu dimensi sudut pandang tertentu, dimensi sudut pandang yang lain, dan mendiskusikannya, kemudian menyajikannya dalam sebuah kesimpulan. Nah, ini umumnya alur opini yang saya buat. Oke, Ada lagi? Ada satu lagi pertanyaan di kolom chat Mbak Irin. Jadi ini ada beliau memang mengatakan terlambat 30 menit hadir, tapi memang seperti tadi belum dibahas ya kalau yang ini terkait artikel populer yang harus didukung oleh hasil riset. Apakah di dalamnya perlu kutipan seperti halnya artikel ilmiah? Lalu bagaimana menuliskan sumbernya? Apakah perlu menuliskan referensi? Begitu Mbak Irin. Nah, ini Mbak penanya mungkin perlu banyak-banyak membaca website atau blog yang sifatnya seperti tadi saya sudah beri contoh ya, mungkin di Jakarta Post, IIIA, Lowy Interpreter. Setiap website atau setiap outlet punya gaya sendiri-sendiri dalam membuat sebuah artikel. Umumnya yang saya lakukan adalah mengikuti pola editor. Jadi ketika saya kirim draft misalnya ke Jakarta Post, saya bisa aja kasih referensi hyperlink sekarang. Jadi nggak ada pakai footnote, nggak ada pakai bibliografi. Tapi Anda bisa melakukan referencing dengan cara hyperlink kepada artikel atau sumber referensi yang ada dalam kalimat dan kemudian dia akan dibuat statis oleh editor. Seperti contoh artikel Myanmar tadi, saya ada beberapa mengutip diskusi teori, tapi juga saya akan mengutip diskusi fakta sejarah berdasarkan referensi sejarah dalam konteks politik domestik Myanmar. Demikian juga ketika saya menulis democratic deficit di Indonesia, itu saya juga menulis beberapa referensi ilmiah untuk menjadi bagian dari membangun argumen. Argumen itu diperlukan dalam opini. Tadi ada yang tanya apa bedanya opini dan argumen. Ya kalau Anda beropini, artinya juga di situ ada argumen Anda harus masuk. Argumen ini akan ditopang oleh referensi. Apakah itu referensi bentuk buku, dokumen primer, dokumen sekunder, apapun Anda bisa jadikan referensi, tapi penyajiannya adalah yang penting. Dan ini sudah ada built-in dalam penulis ketika dia hendak melakukan penulisan opini. Demikian, Mbak. Baik, itu ya Mbak Dewi Syafrina. Pertanyaannya bahwa mungkin bisa kita cantumkan kutipan, tapi bentuknya adalah hyperlink, jadi bukan seperti di tulisan-tulisan yang akademik sebenarnya yang kita tulis ada reference, kemudian ada daftarnya seperti itu. Kemudian yang tadi untuk pertanyaan dari Mbak Nings lagi tadi sudah dijawab oleh Mbak Irin ya, baru saja sekaligus sudah dijawab. Nah ini tadi ada yang raise hand dari Mbak Evi Sundari. Mbak Eva. Oh ya, Mbak Eva Sundari, maaf. Jadi, raise hand, apakah ingin menanyakan secara langsung? Boleh kami persilakan, Mbak Eva. Enggak, saya hanya ingin menambahkan ya bahwa analisa tentang profil media itu juga penting. Jadi saya nggak akan nulis hal-hal yang sifatnya demokrasi liberal ke republika, itu enggak mungkin. Karena segmennya khusus, jadi teman-teman juga harus hati-hati dalam arti bukan hati-hati sih, pengetahuan tentang media itu juga penting. Saya nambahkan situ. Kalau Irin kan targetnya Jakarta Post, Kompas, serius banget kan ya, dan tidak akan terima kalau ngobrol saya tentang TKI itu Kompas nggak mau, jadi saya harus lemparnya ke Detik gitu. Jadi ini levelnya tinggi banget, level dewa ini si Irin ini, dan sangat produktif ya. Kalau saya ambekan dulu lah kalau ke sana dulu baru jeda. Jadi selain style kita, ya, oh iya, katarsis. Jadi selain persiapan kita, tapi ngelempar kemana itu juga penting match-nya. Dan saya melihat saat ini sangat pilihan itu banyak banget, teman-teman nggak usah langsung ke Jakarta Post dan Kompas yang levelnya sama sih sebetulnya ya dua-duanya itu. Tapi latihannya itu ke itu online dulu. Itu relatif gampang karena mereka kan setiap 15 menit harus ada yang baru dan seterusnya. Nah, baru kemudian nanti ke sana. Jadi yang saya ingin emphasize adalah profil media atau siapa media itu juga penting sih. Makasih.
Sedikit saja nyambung Mbak Eva, saya setuju sekali ya. Memang itu betul karena memang kebetulan segmen saya sesuaikan dengan latar belakang saya sebagai mahasiswa hubungan internasional, dan juga saya mengambil segmennya adalah regional politik, di mana saya mungkin bisa berkontribusi menyampaikan sesuatu sebagai orang Indonesia perempuan dan bisa berdiskusi pada level regional. Nah, pilihan media memang akan tergantung pada network teman-teman, termasuk juga pada level mana Anda ingin menulis. Karena misalnya untuk pemula, memang saran Mbak Eva tadi penting sekali, bisa dicoba dulu di media misalnya lokal atau nasional, dan juga dengan tetap mengikuti kaidah penulisan yang baik dan benar, terutama untuk quotation ya, data, angka, sejarah, peristiwa, nama orang, dan lain sebagainya yang memang menjadi bagian dari data dan fakta yang disampaikan dalam sebuah penulisan opini. Demikian. Atau nuhun Mbak Eva. Ya baik, terima kasih banyak Mbak Eva Sundari atas masukannya ya, masukan tambahan ya dari apa yang tadi Mbak Irin sampaikan ya, bahwa kita perlu menganalisis terlebih dahulu gitu supaya nanti tepat dalam mengomunikasikan opini kepada pihak yang tepat dan waktu yang tepat gitu ya. Jadi momennya pas gitu. Tadi seperti yang dicontohkan oleh Mbak Irin di artikel yang tentang Myanmar, itu kan karena memang sedang dalam pembahasan, kemudian tadi ASEAN belum punya positioning yang tepat, lalu Mbak Irin memberikan argumennya seperti yang Mbak Irin tuliskan. Gitu. Kemudian mungkin saya ada satu pertanyaan ya terakhir Mbak Irin, karena memang tadi disampaikan beliau hanya bisa 1 jam. Nah tadi kalau kita kaitkan ya dengan judul workshop kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana mengemas hasil riset menjadi artikel ilmiah populer. Jadi yang sudah kita sama-sama bahas adalah jika memang dari awal sudah meniatkan untuk membuat artikel ilmiah populer. Lalu bagaimana nih Mbak kalau memang sebenarnya kita sudah punya satu artikel gitu, tapi itu artikel bentuknya artikel ilmiah, lalu kita ingin buat menjadi artikel ilmiah populer. Itu seperti apa Mbak Irin? Apakah bisa juga atau bagaimana? Maaf, suaranya tadi kurang keras sedikit, coba yang terakhir gimana? Jadi yang saya tadi terakhir itu bagaimana kita kalau misalnya sudah punya artikel ilmiah gitu, kita ubah gitu menjadi artikel populer gitu Mbak Irin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru saya tadi yang saya sampaikan tadi sebenarnya ada prinsip-prinsip menulis opini yang ilmiah juga. Jadi bisa diperhatikan dalam paparan saya bahwa saya tidak meninggalkan penggunaan referensi. Itu penting. Meskipun itu adalah opini, itu kan sebetulnya bagaimana Anda ingin menyajikan sesuatu ya. Misalnya Anda punya temuan penelitian bahwa di sini partisipasi perempuan harus ditingkatkan dengan cara persuasi kepada partai politik, memberlakukan politik afirmasi dan sebagainya. Itu temuan riset. Nah, Anda mau membahasakan ini dalam sebuah opini, ya Anda tetap harus ikuti kaidah penulisan artikel opini yang langkah-langkahnya saya coba tadi. Itu langkah-langkah itu saya terus pegang karena memang itu adalah bagian dari perjalanan akademik saya juga perjalanan sebagai penulis kolom. Kebetulan aja outletnya kebanyakan di internasional media, dan juga ada beberapa di national media, ada juga beberapa blog kampus di Monash University, ada juga di jurnal outlet. Masing-masing itu punya karakter sendiri-sendiri untuk menyajikan sebuah penampilan. Kalau jurnal sudah pasti dia akan ada kutipan referensi, footnote, endnotes, bibliografi. Tapi ini bisa dikemas menjadi artikel opinion editorial atau kolom dengan pemilihan diksi seperti tadi yang saya sampaikan di paparan saya. Jadi mungkin Anda akan harus punya istilahnya keterampilan ya, membahasakan atau mengabstrasikan 1, 2, 3, 4 kalimat menjadi satu kalimat dengan anak kalimat yang tidak terlalu panjang, tapi maksudnya bisa sampai ke publik. Nah itu kunci untuk opini. Semoga itu menjawab pertanyaan teman-teman sebagian. Yang intinya sih lebih lagi adalah berlatih menulis. Itu baik untuk kolom yang bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, untuk outlet di nasional, lokal, ataupun global. Saya kira nggak ada kunci lain kecuali latihan. Kadang-kadang saya masih menerima kok editor 2-3 kali mengembalikan, dia mau memuat karena memang topik penting, tapi dia mengembalikan karena misalnya dia ingin klarifikasi beberapa hal. Nah itu saya harus jawab sebelum akhirnya final. Karena biasanya untuk Jakarta Post misalnya 1-2 editor. Untuk Australian IIR ada 1-2 editor. Untuk EIR ada 2 editor, itu 1-2.
ada juga yang hanya satu editor. Nah, kalau satu editor biasanya nunggu agak lama, tapi sudah hampir pasti kalau editor membalikan, biasanya mereka akan katakan, kita akan muat, tapi kami perlu klarifikasi untuk beberapa hal. Nah, ini kita harus siap di situ. Siap biasanya klarifikasi, kita akan cek referensi, atau kita akan cek ini istilahnya sudah tepat atau belum. Nah, jadi sudah cukup jelas bahwa memang untuk opini pun kita tetap harus punya argumen berbasis data, atau nggak cuma sekedar opini, karena it won't tell anything. Dan itu juga akan terkait dengan kredibilitas penulis. Semoga membantu. Ya, baik, Mbak Irin. Ini ada satu pertanyaan lagi, Mbak, yang terkait dengan yang baru saja tadi Mbak Irin sampaikan, ya, kalau ada yang dikembalikan itu. Ini kalau misalnya tidak diterima, apakah ada feedback juga dari editor atau bagaimana ini, Mbak? Biasanya kalau editornya terlalu sibuk, dia nggak akan kasih feedback, tapi banyak-banyak, tapi dia biasanya mohon maaf karena biasanya Kata Pos atau Kompas atau beberapa media lain akan memberikan permohonan maaf karena mungkin sudah ada beberapa artikel dengan tema yang sama. Umumnya itu alasannya. Tapi ada juga, misalnya saya dulu pernah di editorial Kompas, Ibu Maria Hartiningsih atau siapa ya, saya lupa. Dia memberikan feedback, coba diulas dengan angle seperti ini, nanti bisa dimuat kembali kayak gitu. Oke, baik. Mbak, ini ada pertanyaan lagi, apakah masih berkenan untuk menjawab? Sebetulnya ini saya udah mau pergi ke tempat undangan buka puasa. Iya, tapi boleh email. Satu pertanyaan boleh deh. Oke, jadi ini pertanyaannya simpel. Jadi ada terkait dengan hasil riset kita, jika dibiayai oleh sponsor tertentu, apakah kita perlu acknowledge sumber sponsor di artikel kita, Mbak Irin? Ya, itu tergantung. Kalau misalnya penulis opini itu kan biasanya tahu ya untuk apa dia menulis. Kita bisa recognize bahwa pembuatan artikel ini saya berterima kasih kepada, tapi sebenarnya itu nggak penting juga. Karena yang penting kan kalau dalam penulisan opini itu what we will send to the public, message apa. Jadi nggak terlalu penting juga merekognisi sumber, kecuali ada kewajiban untuk itu dari editorial untuk menuliskannya. Jadi misalnya ya kita mendingan menulis dengan analisis yang sebaik-baiknya supaya nggak bikin malu pemberi dana misalnya kayak gitu. Sebagai kan itu kredibilitas penulis kan di situ letaknya, kan? Are you really going to write anything without good foundation gitu kan? Kalau menurut saya begitu. Gimana Nuri? Oh sorry debatnya nanti aja udah selesai. No comment, saya no comment saja. Ya. Oke Mbak, saya kira saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan kata-kata. Biasanya saya super talkatif, tapi ini agak ada keterbatasan waktu karena saya sama anak saya ada di sini. Coba sini Des, tidak sini. Kan PSD Mama, jadi nah ini buat saya. Halo, siapa namanya Mbak? Halo. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Ya, terima kasih banyak. Selamat berbuka, Iren. Terima kasih Mbak Irin. Selamat berbuka menulis, ya, teman-teman. Selamat sore, terima kasih pada semuanya. Sampai jumpa lagi dalam sesi berikutnya. Semoga teman-teman sukses dan puasanya tidak batal. Amin. Terima kasih Mbak. Mbak, Salam Mbak Nur, sehat masih semuanya. ada penutup nggak? Ya, Ya, paling. silakan. Jadi sekali lagi kami dari tim PSD Mama Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Irin ya sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, kemudian juga memang harus ada agenda lain yang harus dihadiri dan masih bisa meluangkan waktu untuk sharing ya dengan kita-kita di sini. Jadi semoga bermanfaat ya untuk kita semua dan semoga kita nanti termotivasi untuk menulis artikel ilmiah populer ya sehingga bisa lebih banyak pihak-pihak yang tercerahkan dengan tulisan-tulisan kita gitu. Dan kemudian terima kasih juga untuk sahabat-sahabat lain yang sudah bergabung dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti kita bisa bertemu lagi untuk episode-episode yang akan datang dengan tema-tema yang tidak kalah menarik ya dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk follow terus YouTube, Instagram, Facebook, PMI untuk informasi dan inspirasi seputar studi PhD dan isu-isu perempuan lainnya. Baik, kalau tidak
tidak ada lagi yang bertanya, dan juga memang waktunya sudah 1 jam ya kita bersama di sini. Mbak Irin juga sudah harus beranjak ke agenda selanjutnya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama memandu jalannya acara pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Mbak Nur. Makasih Mbak Nur. Mbak Irin. Mbak Irin. Mbak Nur, makasih. Ya. Silahkan yang belum pada kirim email. Kalau ada yang mau paparannya silahkan. Saya masih di sini dulu. Mbak Nur, ini sudah bisa ditutup forumnya, Zoom meetingnya. Saya tutup ya, saya selesaikan recordingnya.